Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Fauzin Podcast. Bagaimana nih kabarnya Mr. Jais? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar di tengah siang hari ini. Oke. Alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillah Mister, semangat sekali. Harus selalu semangat. Alhamdulillah. Oke. Gimana untuk kegiatan hari ini, berjalan dengan lancar? Alhamdulillah kegiatan hari ini lancar dari pagi tadi dengan rutinitas yang sangat luar biasa padatnya. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi sharing nih dengan Mr. Yaki dan dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang suatu buku, yang mana buku ini tentunya sudah dibaca kan sama Mr. Jais. Alhamdulillah sudah dibaca. Dan tentang apa ini bukunya Mr. Jais? Tentang suatu hal yang memang bagus ya Mister. Pernah mendengar ini buku Diari Garputala? Oke, pernah. Tapi belum sampai mendalami bagaimana isi bukunya itu. Nah, ini sangat menarik sekali buat teman-teman semuanya. Buku Diari Garputala ini merupakan buku kedua dari Ustadz Nasrullah sebagai penulis yang sebelumnya sudah pernah menulis tentang magnet rezeki. Nah, buku tentang magnet rezeki. Nah, seperti ini Mister, bukunya Diari Garputala. Oke, dari Ustadz Nasrullah. Dari Ustadz Nasrullah. Oke. Di sini dari tampilan covernya saja sudah menarik sekali. Di atasnya itu ada burung, di bawahnya itu ada ikan. Di mana di sini sudah dalam cover ini sudah melambangkan dari arti dari kehidupan juga. Ternyata kehidupan yang ada di di udara ataupun juga ada di laut itu semuanya rezeki itu memang sudah ditakdirkan, sudah ada diatur, yang mengatur Sang Maha Kuasa. Oke, sudah diatur sama yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Oke. Ya. Ini buku Diari Garputala ini merupakan terbitan dari KMO yang ini pernah juga, buku ini udah bestseller juga ya. Ini pernah membuat juga beberapa buku yang bagus, sangat inspiratif baik buat kita baca. Dari sini penulisnya Ustadz Nasrullah. Di sini terdiri dari 180 halaman. Oke. Sangat menarik sekali bagi saya. Kenapa saya mengambil untuk berbagi sharing dengan teman-teman semuanya nih dari buku ini. Buku ini sangat menginspirasi bagi saya sendiri ya. Karena ternyata sangat memberikan motivasi ketika kita dalam keadaan galau, keadaan kita banyak masalah. Nah, itu pun salah satu ketika membaca ini sangat menyentuh ternyata. Seperti itu, Mister. Jadi benar-benar meresap ke hati dan kemudian membuat pikiran kita terbuka seperti itu. Membekas. Jadi ketika kita membaca, kita sedang galau nih, kita sedang sedih rasanya, nggak karuan, pikiran kita campur aduk lah seperti itu. Nah, ketika pertama kali buku ini didapat dari adik saya. Adik saya itu membeli. Cuma ketika itu ditaruh di rumah gitu aja kan. Nah, saya iseng aja ketika itu ambil. Ketika kita baca, Ustadz Nasrullah. Nah, ketika saya pernah melihat beberapa materi di YouTube, ternyata sangat bagus sekali nih. Nah, ketika saya buka materi tersebut, di sini ternyata bukunya mengisahkan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari, misalkan dalam kegalauan itu tuh ternyata di sini ini semuanya sudah dihadirkan seperti itu. Dan yang di YouTube itu juga sudah banyak yang mereview bahwasanya buku ini memang betul-betul ada efeknya, ada. Bagus. Nanti sedikit saya akan cerita terkait tentang dari YouTube juga tuh kan, nanti bisa dilihat juga itu testimoni ataupun dari orang yang sudah menggunakan dari menerapkan teori Garputala ya. Ini kan Garputala nih. Ini ternyata itu ada efeknya secara tidak langsung, tapi yang jelas satu, meyakini terlebih dahulu. Meyakini dulu. Oke, kuncinya itu meyakini dulu. Karena hampir semua buku Diari Garputala ini itu ternyata berupa kisah-kisah dari pengalaman orang-orang yang sudah mengalami permasalahan hidup ya.
Jadi permasalahan pekerjaan, terus dari penyakit, keuangan, itu semuanya tuh dikupas di sini dengan menghadirkan tidak secara langsung menggunakan di Al-Qur'an, tapi bahasanya itu dikemasnya itu bahasa Al-Qur'an, tapi dan yang bisa kita mudahkan, kita bisa disederhanakan yang bisa mudah kita pahami seperti itu. Betul. Sangat inspiratif sekali. Jadi semuanya dalam buku ini tuh ada 7 bab, Mister. Ya. Ada 7 bab. Ada 7 bab ternyata. Lumayan banyak juga. 7 bab tersebut semuanya itu tentang kisah inspiratif dari beberapa orang yang sudah membaca dari buku tersebut. Nah, salah satunya yang saya lihat adalah ketika saya membaca buku ini itu ada satu kisah di mana ada satu ibu itu dia seorang dokter. Seorang dokter. Beliau itu seorang dokter. Nah, dia itu ketika itu dinyatakan kanker sudah stadium 4. Masya Allah. Nah, bayangkan. Kita kondisinya sehat nih, tapi tahu-tahu ketika ada pengecekan, terus dinyatakan oleh dokter lain itu dia stadium 4. Bagaimana yang terjadi? Apakah kita akan, yang jelas kita akan shock juga dong. Mental kita pun akan menjadi down gitu. Langsung akan down, langsung akan udah terpuruk lah. Berarti kan ibarat kata kalau stadium 4 itu dalam dunia kesehatan kan udah yang taraf sudah tinggi ya, parah lah gitulah. Kalau misalnya diobatin tuh untuk hidup itu istilahnya tinggal berapa hari gitu kan. Nah, singkat cerita dalam cerita yang saya baca tersebut, dokter tersebut juga merasa saya ini dokter, tapi kenapa kok masih bisa istilahnya lepas dari pantauan kalau saya ini terkena mengidap kanker yang sudah dikatakan sudah stadium 4. Jadi dia sempat shock juga nih. Karena yang memeriksa itu adalah senior dari dokter tersebut. Seniornya. Nah, dokter tersebut pun kemudian dia merasa merenung lah. Dia bertanya kepada dokter senior tersebut, "Dok, kira-kira kalau sudah stadium 4 itu harapan hidup saya itu berapa bulan sih?" gitu. Kalau kamu itu tidak melakukan pengobatan, tidak ikhtiar lah istilahnya, itu yang terjadi adalah kalian kurang lebih punya masa hidup 6 bulan. Tersisa 6 bulan tuh. Tersisa 6 bulan. Bayangkan istilahnya kita kalau sudah divonis lah kata orang hidupmu itu tinggal 6 bulan nih. Iya. Gimana yang terjadi? Kalau saya perbanyak zikir, perbanyak ibadah, dan yang jelas mental saya pun menjadi down gitu karena udah merasa ketakutan, udah dihantui tinggal berapa hari lagi nih, ibaratnya kata menghitung 6 bulan itu udah sangat cepat sekali kan. Iya. Nah, singkat cerita ibu tersebut terus dia merasa down, dia mengingat Allah. Nah, di waktu itu kalau tidak salah dalam video tersebut itu dia melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, tahun 2008 kalau tidak salah. Ibu itu kemudian melakukan ibadah umroh, ketika sudah sampai di sana melakukan umroh selama 20 hari kalau tidak salah ya. 20 hari. Ketika baru datang dia melakukan sholat di di Mekah atau di Madinah itu melakukan sholat, tapi dia itu ketika sholat sujud, dia itu mau bangkit lagi, mau berdiri itu dia tidak bisa sama sekali. Kesulitan. Dia merasa kesulitan. Makanya satu juga benar tidak yang disampaikan. Jadi, ibu itu menyampaikan benar yang disampaikan. Memang kalau orang melakukan ibadah di tanah suci itu memang apa yang menjadi kegaulan itu bisa dijawab Allah seketika juga ya. Dan ibu itu ternyata ibu itu mau bangkit dari sholat itu nggak bisa. Dari sujudnya itu? Dari sujud nggak bisa. Mau bangun aja nggak bisa. Nggak bisa. Nah, yang terjadi adalah dia itu sampai kenapa ini saya kok tidak bisa berdiri nih, tidak bisa berjalan nih, kenapa gitu kan? Nah, terus yang menyampaikan, oh iya, di sini nih saya di Baitullah, di rumahmu ya Allah, ini saya itu menunduk, saya itu meminta maaf, meminta dosa, minta ampunan dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, gitu. Ketika dia sudah
saya itu di sini ini harus bersujud, harus memang mendekatkan diri kepada Allah. Dia pun sampai bersujud benar-benar istilahnya sampai ke tanah lah ibaratnya ya. Paling serendah-rendahnya hamba itu. Bener. Sampai dia tuh saat dia bersujud berzikir terus mohon maaf pun. Nah, yang terjadi adalah habis ketika dia benar-benar aku di sini datang untuk minta maaf. Baru dia tuh minta maaf, dia berzikir atas kesalahan dia selama ini, dia langsung bisa berjalan, bisa bangkit, bisa bangun lagi dari sujudnya itu. Benar. Karena dia mengingat masa lalunya, kemudian dia memohon ampun. Bisa jadi seperti itu, Mister. Okay. Jadi memang luar biasa sekali nih. Nah, setelah dari situ dia tuh bersujud, istilahnya memohon ampunan. Selama ini dia udah nggak mikirin dunia lagi, istilahnya kerjanya dia udah nggak dipikir lagi. Yang dipikirin adalah gimana caranya dalam waktu 6 bulan ini saya bisa fokus ibadah di rumahmu ya Allah. Aku mohon ampun kalau memang kamu mau mengambilku, saya siap di rumahmu ini, di Baitullah ini. Jadi intinya dia udah pasrah lah di situ ya. Benar. Ketika dia itu sudah merasa sampai nangis, sampai sedih lah gitu kan, dia itu membukalah Al-Quran. Tanpa sengaja ketika dia membuka, dia tidak mengaji, istilahnya membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dibaca. Lalu dia itu membuka lembarannya dalam Al-Quran tersebut. Ketika dibaca, dia itu ada satu ayat yang di situ tuh kepikiran terus ayat tersebut gitu loh. Nah, dari ayat tersebut kepikiran terus apa sih maksudnya dari ini kok seperti apa yang saya alamin. Dia itu sampai sehari 2 hari itu masih terfikirkan ayat tersebut. Dia termenung ibu tersebut. Ketika termenung, itu semuanya ternyata adalah jawaban dari masalahnya. Bahwa gini, bahwa kehidupan itu yang memiliki adalah Allah. Jadi kalian itu tuh istilahnya hanya mengikuti alur ceritanya seperti apa. Nah, sampai ketika ibu itu sudah menyadari bahwa ternyata yang saya baca berulang kali yang sampai terbesit di pikiran saya seperti ini, ternyata kehidupan itu semuanya memang milik Allah kok. Tidak ada yang namanya semuanya itu tuh kehendak kita bukan, tapi kehendak Allah. Jadi hidup, mati, rezeki itu ternyata udah digariskan seperti itu. Betul. Makanya ketika beliau itu sudah meresapi membaca bacaan tersebut, ayat tersebut mencari artinya, terjemahannya. Memang kehidupan itu memang sudah ada yang mengatur, dan saya pun hidup ini pun sudah ada yang mengatur. Yang memberikan penyakit, yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Nah, ketika beliau itu sudah memahami itu, dia langsung kayak merasa legowo. Misalnya, ya udahlah, memang kalau Allah itu memang mengambil saya dalam waktu dekat, saya sudah siap. Jadi, sampai ibu itu tuh sudah memberikan wasiat kepada punya asisten kan, dokter tersebut punya asisten. Dia udah memberikan wasiat, nanti seandainya saya tidak balik ke tanah suci, saya meminta istilahnya tabungan, warisan itu sudah nanti diperuntukkan untuk orang tuanya, untuk anaknya itu sudah. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah balik ke Indonesia, yaitu tadi yang terjadi adalah perasaan seperti ketika berangkat itu udah beda. Ketika balik lagi Indonesia itu udah kayak enteng gitu loh, nggak punya beban, nggak punya pikiran nanti aku hidupnya tinggal berapa. Karena udah ada yang mengatur. Kok seandainya memang saya itu udah diberikan sampai 6 bulan habis, saya pun udah istilahnya sudah tidak ada, ya udah saya sudah siap karena itu memang udah takdir kamu ya Allah gitu. Iya betul. Namun yang terjadi adalah ketika ibu itu sudah pulang dari ke Indonesia, dia tuh rasanya kangen sebentar-bentar tuh ingin melakukan perjalanan ibadah, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ibaratkan Indonesia ke Mekah kemarin, istilahnya juga bisa dikatakan tidak sedikit kan yang dikeluarkan. Tapi itu tadi karena kuasa Allah, karena saking udah nikmatnya, beribadah kepada Allah. Rasa kangen ke Allah itu tuh ada. Mungkin juga teman-teman yang lain pun yang sudah melakukan ibadah ke tanah suci pun juga mungkin sama. Ketika menjalani balik lagi tuh rasanya kangen lagi, pengen kembali lagi seperti itu. Nah, yang terjadi adalah ketika sudah waktu berjalan sampai di 6 bulan, ibu itu tuh tidak langsung mengecek kembali untuk kondisi badannya. Dan takut sendiri, takut
nanti apa namanya bener-bener aku divonis akan sampai di sini nih. Jadi dia itu udah merasa masa bodoh aja nih, gitu kan? Dia merasa bodoh, masa bodoh. Ya udahlah kalau waktunya emang datang, udahlah datang gitu ya. Iya, waktunya nanti datang ya datang, dia ambil ya sudah siap. Iya. Tapi yang terjadi adalah kok sampai lebih dari berapa bulan aku kok masih hidup nih, gitu kan? Dia memberanikan diri untuk check up. Ketika check up, masya Allah yang terjadi adalah badannya itu bersih. Badannya bersih dari segala penyakitnya kanker tadi itu ya, yang dikatakan tadi itu udah stadium 4 itu hilang bersih, nggak ada sama sekali. Ini kamu dari mana ini kok bisa hilang sama sekali itu kan? Iya, beliau pun juga menyampaikan bahwa saya udah yakin ke Allah yang Sang Maha Pemberi cobaan, yang Maha Pemberi kesembuhan. Nah, itu yang diyakini, sampai dokter yang dia itu dulu memeriksa itu sampai kaget juga. Jadi dengan metode yang diterapkan oleh si ibu ini, kok bisa gitu ya mengalahkan si penyakit yang tadinya emang udah dinyatakan parah. Benar. Gitu. Satu juga sampai terheran-heran juga ya. Emang sampai segitunya, itu kan saya lihat kan di YouTube nih. Berarti kan itu kan pengalaman pribadi yang sudah memang melakukan kan ya, melaksanakan lah, istilahnya mengalami sendiri nih. Memang kekuatan dari Al-Quran itu sangat luar biasa gitu. Itu satu ceritanya dari ibu yang misalnya terkena penyakit ya. Masih banyak sekali ternyata buku di sini nih, kisah-kisah inspiratif. Ada yang anaknya itu istilahnya mendapatkan anak buah hati aja sudah susah payah nih. Diuji Allah juga. Anaknya, orang tuanya itu, ayahnya itu lagi mobil itu mau mundur gitu loh di parkiran rumah. Anaknya itu tidak tahu dia anak itu lagi di belakangnya. Langsung kena. Ketabrak. Dan langsung meninggal di waktu itu juga. Masya Allah. Kasian itu tidak? Iya. Perasaan merasa kecewa, merasa istilahnya bersalah, bersalah lah. Dirinya. Kenapa aku tadi harus istilahnya juga harus mundur, istilahnya mobil di belakang tapi tanpa melihat di belakang itu ada anaknya, yang namanya anak bayi ya. Kita tidak tahu nih seperti apa. Seperti itu. Tapi ketika muhasabah diri, ketika itu tadi termenung, ternyata dalam Al-Quran itu udah dijelaskan di situ tuh bahwa semua yang menjadi milik kalian istilahnya itu tuh sebenarnya bukan milik kalian, itu hanya barang titipan seperti itu. Itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Itu ternyata Mister. Yang kedua. Ini sangat bagus sekali. Luar biasa. Pemirsa Al-Fauzin dimanapun Anda berada, ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga di saat kita mungkin mental sudah betul-betul down dan juga benar sekali. Sedang saking sedih dan juga galau, jangan pernah menyerah. Benar. Sudah tidak bisa, istilahnya sampai di titik terendah sendiri itu, istilahnya ternyata masih ada harapan loh kalau memang Allah itu kun fayakun. Istilahnya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin itu memang Allah itu memang Maha Pemberi petunjuk semuanya. Dan itu memang sebaik-baiknya Allah itu ketika memberikan petunjuk itu ketika dalam keadaan kita sudah dalam posisi paling jatuh di bawah, itu pertolongannya baru muncul. Iya. Saya juga jadi ingat nih dari kisah yang barusan Mister jelasin dari buku ini. Itu jadi teringat dari Al-Quran ayat kedua surat At-Talaq ayat kedua dan ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, artinya dia sudah benar-benar taat lah dan patuh. Mau bertaubat kalau memang dia waktu itu di masa lalunya pernah berbuat salah. Melakukan banyak kesalahan lah seperti itu. Allah di situ menjanjikan apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari setiap masalah dan juga Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu dengan bekal takwa. Masya Allah. Dan juga tadi tuh ibu, di saat si ibu dokter tadi sedang sujud
dan dia mengingat masa lalunya sehingga dia berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga dulu pernah mengatakan seperti ini, "Wa man lazimal istighfar," siapa orang yang membiasakan dirinya selalu beristighfar, yaj'allahu min kulli dikin makhraja. Allah akan jadikan setiap kehidupannya yang sempit itu menjadi luas. Menjadi lapang. Jadi masalah-masalah yang ada di hidupnya Allah kasih jalan keluar. Itu dengan memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Ini makanya, jadi benar-benar ada testimoninya gitu ya. Benar, banyak kok, tidak hanya 1-2, tapi banyak yang sudah memberikan testimoni dari kejadian hidup yang dialamin dengan menghadirkan Allah, menghadirkan Al-Quran, itu ternyata ada solusinya ternyata seperti itu. Dan gini Mister, ternyata ada tahapannya juga dalam menerapkan dari teori Garputala ini. Jadi metode-metodenya ada ya. Kalau ibu tadi itu ternyata bukan menerapkan ya, malah dia itu sebelum ada buku dari Garputala, dia itu yang sudah mengalami duluan. Karena itu kejadian kan di tahun 2008. Padahal buku ini terbit itu di tahun berapa ya di sini ya? Di sini kurang lebih tahun 2016 atau 2018. Berarti sebelum kejadian si ibu tadi. Tapi memang ketika disambungkan, dikaitkan, itu ternyata memang salah satu ibu itu tanpa sadar sudah menggunakan teori Garputala metode ini. Nah, ternyata dari teori Garputala sendiri ini langkahnya itu ketika kita mau melakukan istilahnya mengalami permasalahan, solusinya itu bagaimana? Kita itu membiasakan dulu dengan hal-hal yang baik dulu. Tahapannya ternyata ada Mister. Yang pertama itu adalah kita melakukan wudhu dulu. Karena wudhu itu salah satu dari menghilangkan hadas kecil. Nah, istilahnya kotoran-kotoran yang ada di kita itu udah dibersihkan. Suci lah kita ya setelah wudhu itu. Setelah suci, kita itu langsung istilahnya dengan bahasa kita lah, kita menyampaikan mohon maaf, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang dilakukan. Dan yang kedua itu mohon ampun tidak usah malu dengan Allah, sampaikan aja apa yang menjadi kesalahan kita, jeleknya kita itu sampaikan. Kayak kita itu ngomong ke orang tua lah, kita menyampaikan ke ibu gitu, menyampaikan kesalahan kita. Kita pernah berbuat salah ini, kemudian kita minta maaf gitu. Terus yang ketiga adalah kita selalu istighfar. Menyesali perbuatannya. Menyesali yang kita lakukan itu. Karena kita sudah ada penyesalan. Nah, kita mengingat kita itu istilahnya nanti ketika dalam Al-Quran itu kamu mengingat Mister, halaman berapa ya yang akan kita buka itu tuh udah kayak seperti ada gambaran. Nanti aku mau membuka itu halamannya bagian kiri atas atau bagian kiri bawah, terus nanti yang bagian tengah. Tapi dalam Al-Quran ya itu buka aja seperti ini, dibuka aja gini. Nah, fokus kita tertuju apa yang kita pikirkan tadi. Misalkan kita ada di halaman kanan atas, ya kita lihat di situ. Dari situ nanti kalau saran penulis sih pakai buku yang istilahnya Al-Quran. Jadi jangan ada terjemahan. Jadi jangan yang ada terjemahannya Al-Qurannya. Kita baca dulu, kita pahami dulu, resapi dulu. Kalau kita memang tidak ada, baru kita mencari artinya di bisa di Google atau Translate. Nah, kalau sudah kita resapi. Dari resapi itu nanti di situ akan ada kuncinya di hidup kita. Ternyata permasalahan seperti ini itu udah menjadi penerang kita. Ketika itu udah dilakukan, insya Allah itu nanti sudah menjadi solusi kita. Ternyata seperti itu kalau saya sendiri ketika membaca sebagian besar dari permasalahan di buku ini. Di Garputala. Ini nanti buat teman-teman semuanya mungkin bisa juga ya, ketika kita mengalami permasalahan, terus kita mengalami kesedihan yang mendalam dengan orang tua, orang dekat kita yang kita sayang sudah tidak ada, atau mungkin banyaklah yang kita alami yang namanya kita dalam kehidupan itu. Betul. Sangat beragam sekali permasalahan orang itu akan berbeda-beda. Tapi yang jelas Allah itu akan meninggikan derajat seseorang itu dengan diuji, karena diuji itu salah satunya adalah dengan cara
diberikan ujian biar kita lebih dekat. Nah, Oke. itu saja yang bisa saya Sharing ya dari buku ini ya. Alhamdulillah. Ini semoga sangat menginspirasi buat Mister dan teman-teman semuanya. Sangat bermanfaat, dan juga mudah-mudahan ya dari sharing di podcast Al Fauzin ini tentunya kita semua bisa mengambil banyak pelajaran ilmu dari buku yang telah dijelaskan oleh Mr. Jais ini, yaitu buku Diari Garputala. Oke, terima kasih waktunya Mr. Jais. Sama-sama, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan juga sukses selalu. Amin. Kita tutup podcast kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.